Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Bapak Ketua RW dan Bapak-Bapak RT setempat. Izin memperkenalkan diri, saya Renanda, mahasiswa keperawatan Universitas Andalas. Maksud dan tujuan kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan penyuluhan mengenai simulasi kesiapsiagaan manajemen bencana banjir untuk wilayah RW 20 ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa wilayah kita ini merupakan salah satu wilayah yang rentan terkena atau terdampak banjir. Nah, untuk mekanismenya sendiri, nanti saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai bencana banjir, kemudian baru dilanjutkan dengan simulasi kesiapsiagaan manajemen bencana banjir menggunakan tabletop yang sudah saya buat. Nah, nanti untuk waktunya sendiri saya perlu kurang lebih 30-35 menit ya Bapak Ibu sampai selesai kegiatannya ya. Apakah Bapak Ibu bersedia? Mohon izin ya Bapak Ketua RW dan juga Bapak RT setempat. Baik, sebelumnya Bapak dan Ibu, pasti kita sudah tidak asing lagi mendengar kata bencana banjir, apa penyebabnya dan juga dampak yang ditimbulkan. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Benar, banjir itu sendiri merupakan peristiwa ketika air mengenangi suatu wilayah yang biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui juga, banyak sekali faktor penyebab banjir, baik itu dari faktor alam maupun dari faktor manusianya itu sendiri, seperti membuang sampah sembarangan, kemudian penebangan hutan liar, daerah resapan yang kurang, dataran yang rendah, curah hujan yang tinggi, kemudian bendungan atau aliran air yang jebol, dan masih banyak lagi. Untuk banjir sendiri biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa. Jadi ada juga yang namanya banjir air. Ini biasanya banjir yang umum akibat dari meluapnya air sungai, danau maupun selokan yang meluber hingga mengenangi daratan. Kemudian ada banjir cilenang, ini yang bersama dengan banjir air, cuman biasanya diakibatkan oleh derasnya air hujan sehingga tidak tertampung lagi. Nah, kemudian ada namanya banjir bandang. Ini merupakan banjir yang berbahaya ya Bapak Ibu, karena bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Kemudian juga biasanya mengangkut material air, kemudian lumpur dan juga pohon-pohon dan bebatuan besar. Nah, selanjutnya ada namanya banjir rob atau banjir laut pasang. Biasanya disebabkan oleh air laut yang pasang. Kemudian juga ada banjir lahar. Biasanya ini terjadi di daerah pegunungan ya akibat dari erupsi gunung berapi. Selanjutnya juga ada banjir lumpur ya Bapak Ibu. Ini mirip dengan banjir bandang, disebabkan oleh meluapnya lumpur seperti lumpur lapindo yang mengenangi daratan. Untuk dampak yang ditimbulkan dari banjir sendiri biasanya kita lihat dari kerusakan fisik seperti jembatan, kemudian selokan, jalan raya, dan bangunan yang biasanya mengalami kerusakan. Nah, selanjutnya juga ada persediaan air yang sudah terkontaminasi ya Bapak Ibu, pepohonan dan hewan-hewan yang mati, kemudian juga transportasi rusak, persediaan makanan yang berkurang, sehingga memicu kesulitan ekonomi. Nah, selain itu juga biasanya juga timbul penyakit-penyakit saat bencana banjir seperti diare, kemudian demam berdarah atau malaria, ispa, dan masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu perlunya kesiapsiagaan kita, para warga, untuk memanajemen bencana banjir ini, baik dari prabencana, bencana maupun pasca bencana. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa wilayah RW 20 kita ini juga termasuk yang rawan terhadap bencana banjir karena beberapa wilayah kita ini merupakan wilayah dengan dataran yang rendah. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai penyampaian materi bencana banjir yang sudah saya jelaskan tadi? Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menunjukkan simulasi kesiapsiagaan manajemen bencana banjir menggunakan tabletop yang sudah saya buat ini untuk wilayah RW 20. Wilayah RW 20 merupakan salah satu lingkup wilayah yang masuk di Kelurahan Sukajadi 3. Wilayah ini terbagi menjadi 6 rukun tetangga, yakni RT 54, RT 55, RT 56, RT 57, RT 64, dan RT 71. Luas wilayah diperkirakan kurang lebih 286 hektar dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.900 orang dari 620 KK.
Wilayah RW 20 sangat rentan terjadi banjir karena memiliki dataran yang cukup rendah, khususnya di wilayah RT 54, RT 55, dan RT 56. Jalanan di wilayah ini sebagian besar sudah dicor, sehingga kurangnya daerah resapan air. Wilayah ini sendiri memiliki satu selokan besar, namun sering sekali tersumbat oleh berbagai sampah. Wilayah ini sendiri juga memiliki selokan-selokan yang masih berukuran kecil. Wilayah yang cukup luas ini banyak dijadikan tempat usaha untuk pertambakan ikan. Di pagi hari pukul 8 terlihat para warga sedang menjalankan aktivitasnya masing-masing di rumah dan sambil mengobrol bersama. Tak lama kemudian, warga mendengar pemberitahuan di masjid oleh Hansip untuk berkumpul di Madrasah An-Nurul Hidayah, di mana tempat ini memang biasa dijadikan tempat berkumpulnya para warga sehubung akan diadakannya sosialisasi tanggap bencana evakuasi banjir di wilayah RW 20, karena wilayah ini berpotensi banjir akibat banyaknya daerah dengan dataran yang rendah, hanya memiliki satu selokan besar yang sering tersumbat, kurangnya daerah resapan air, serta banyaknya pertambakan ikan yang ditakutkan sewaktu-waktu tanggul dapat jebol ketika hujan ekstrim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh warga RW 20 sehubungan diadakannya sosialisasi manajemen tanggap bencana evakuasi banjir, maka para warga dihimbau untuk berkumpul di Madrasah An-Nurul Hidayah tepat pada pukul 1 siang ini. Terima kasih. Pengumuman ini berasal dari Bapak Ketua RW 20 setempat. Tepat jam 1 siang, warga pun mulai berdatangan untuk mengikuti sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Oke, baiklah, langsung saja ya. Jadi maksud dan tujuan saya mengumpulkan Bapak dan Ibu di sini untuk melakukan sosialisasi yang sudah kita janjikan kemarin, yaitu sosialisasi tanggap bencana banjir. Saat ini kita sudah memasuki musim hujan. Berhubung di wilayah kita ini rawan terjadi banjir akibat kurangnya daerah resapan, selokan-selokan kecil dan masih sering tersumbat, kemudian juga banyaknya pertambakan ikan ditakutkan sewaktu-waktu dapat jebol dan meluap hingga banjir. Jadi, saya harapkan seluruh warga agar lebih waspada. Semoga wilayah kita ini bisa terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sebelah saya juga sudah ada Ibu Perawat Renanda yang bisa memberikan kita informasi mengenai tanggap bencana banjir, khususnya untuk di wilayah kita. Silakan perkenalkan diri, Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ketua RW 20. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Renanda, perwakilan dari wilayah Puskesmas Kelurahan Sukajadi. Izin menyampaikan sedikit informasi dalam tanggap bencana banjir. Seperti yang kita ketahui, bencana banjir itu bisa kapan saja terjadi ya Bapak Ibu. Bahkan di wilayah kita saat ini sudah sangat sering terjadi hujan meskipun masih dalam intensitas yang sedang. Seperti yang kita ketahui, wilayah kita ini sangat rentan terendam banjir dengan ketinggian 1-2 meter, khususnya di wilayah RT 54, RT 55, dan RT 56. Karena wilayahnya memiliki dataran yang rendah ya Bapak Ibu, maka dari itu pentingnya kita mengetahui siaga banjir, cara melindungi rumah dari banjir, dengan mengetahui juga saluran dan jalur air yang sering dilewati banjir. Kita juga perlu melakukan rute evakuasi daerah yang lebih tinggi. Nanti bisa mohon dibantu diarahkan juga oleh Bapak Ketua RW dan Ketua RT setempat ya Pak. Selain itu, persiapan mandiri kita juga misalnya seperti pembuatan tas siaga bencana, nanti isinya itu makanan, minuman, obat-obatan, serta jangan lupa juga membawa dokumen-dokumen penting. Kemudian juga kita
Pastikan untuk mematikan air, listrik, dan gas dengan baik dan juga tidak panik. Kemudian juga bisa dikoordinasikan di wilayah kelurahan langsung ya Pak, untuk meminta bantuan dana dalam mendirikan tenda pengungsian, pembuatan dapur umum, kemudian serta nanti kami dari sektor kesehatan akan membantu dengan membuat RS lapangan untuk sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat saat terjadi banjir yang ekstrim. Jadi kita tetap waspada ya Bapak Ibu sekalian. Kita kurangi aktivitas yang dapat menyebabkan resiko banjir yang tinggi seperti membuang sampah sembarangan ke selokan, dan yang terpenting untuk tetap tidak panik ketika bencana itu datang. Sekian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Nanda. Nanti kita koordinasikan kembali ya. Bulan Oktober ini selama 3 hari berturut-turut terjadi hujan lebat di wilayah RW 20. Guyuran air terdengar sangat deras disertai dengan angin yang cukup kencang. Tampak jalanan, selokan, dan bangunan terendam banjir. Berbagai material sampah serta ranting-ranting pohon yang ikut hanyut terbawa derasnya air. Aliran air sudah masuk dan merendam rumah-rumah warga, khususnya di wilayah RT 54, RT 55, dan RT 56. Ketinggian air naik secara perlahan-lahan, namun sebagian warga masih ada yang bertahan karena takut rumahnya dijarah selepas mereka mengungsi. Pada tanggal 19 Oktober 2021 pukul 10 pagi, terpantau kenaikan air yang begitu drastis, puncaknya pada pukul 3 sore dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Tim Reaksi Cepat atau TRC Tanggap Bencana yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Banyuasin yang terdiri dari anggota BPBD, TNI Polri, tenaga kesehatan, dan para relawan diterjunkan langsung ke lokasi bencana untuk melakukan proses penyelamatan dan evakuasi korban. Tampak beberapa korban masih berada di rumahnya untuk menunggu diselamatkan. Tampak juga warga yang berada di arus banjir berusaha menyelamatkan diri. Tim TRC mengevakuasi para korban, khususnya mereka yang berada di kelompok rentan seperti lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak. Tim TRC yang melakukan evakuasi korban bencana banjir membuat pelayanan di posko pengungsian mengabarkan hasil kajian cepat tentang kondisi terkini bencana banjir di wilayah RW 20, di mana diketahui wilayah terparah bencana banjir berada di RT 54, RT 55, dan RT 56, karena memiliki dataran lebih rendah dari wilayah lainnya. Jumlah rumah yang terendam banjir secara keseluruhan kurang lebih 500 rumah. Korban yang berhasil dievakuasi ke posko pengungsian sampai saat ini baru berjumlah 550 orang. Diketahui, korban pengungsi dengan catatan luka ringan sebanyak 150 orang, luka sedang sebanyak 50 orang, luka berat sebanyak 10 orang, dan tidak ada korban meninggal dunia. Sebanyak kurang lebih 1.350 orang yang masih belum dievakuasi akibat beberapa dari mereka yang masih menolak untuk dievakuasi. Banjir diketahui memasuki jalan raya dan mengganggu aktivitas transportasi. Adapun bangunan pagar rumah warga yang ambruk diterjang banjir.
Lampu jalanan dan tiang listrik juga tampak miring. Banjir yang menggenang juga diikuti dengan aliran air yang membawa sampah-sampah warga, serta ditemukan pula ikan-ikan di aliran air akibat banyaknya tanggul warga yang jebol. Madrasah An-Nurul Hidayah ikut terendam banjir dan belum dapat difungsikan untuk anak-anak mengaji. Sedangkan untuk area masjid yang berdekatan dengan jalan raya juga ikut terendam sehingga tampak kotor dan belum dapat difungsikan sepenuhnya. Untuk fungsi pelayanan kesehatan yang dimiliki di wilayah RW 20 yakni klinik bidan ikut terendam banjir dan dipastikan belum dapat beroperasi. Pabrik-pabrik di wilayah RW 20 juga ikut terdampak banjir dan belum dapat dioperasikan. Warga dievakuasi ke posko pengungsian dengan dataran yang lebih tinggi dan aman digunakan. Di lokasi pengungsian sendiri melewati jalur evakuasi. Sudah berdiri posko induk penanggulangan bencana yang menjadi induk pusat komando tim-tim yang sedang bertugas. Disediakan pula rumah sakit lapangan dengan sumber daya kesehatan sebanyak 15 dokter, 50 perawat, serta tenaga kesehatan lain. Jumlah ini bisa lebih jika kebutuhan meningkat. Tersedia pula pos keamanan, shelter para pengungsi, dapur umum, WC umum, dan lapangan sebagai titik berkumpul. Bisa kita lihat aktivitas yang dapat dilakukan di posko pengungsian seperti lalu lalang ambulan yang memobilisasi korban bencana dan tim kesehatan. Korban yang ditandu oleh petugas kesehatan dibawa sesuai dengan triase yang sudah dipasangkan di lengannya, dibawa ke RS lapangan. Disediakan pula ruang rawatan bagi mereka yang mengalami kelemahan fisik akibat syok bencana dengan dipasangkan infus. Para warga bisa ditempatkan di tenda-tenda pengungsian. Posko induk sebagai pusat komando dan informasi dijaga oleh para relawan dibantu dengan TNI. Tampak juga petugas yang berjaga di posko keamanan. Kemudian di dapur umum, para petugas dibantu warga untuk memasak. Banyak juga relawan yang menyumbangkan sembako untuk para warga selama di pengungsian. Tampak pula pengungsi yang antri di WC umum. Serta ada pula para pengungsi yang duduk berkumpul di lapangan.
1 minggu berlalu pasca bencana banjir di wilayah RW 20. Intensitas dan curah hujan sudah menurun dan mulai kembali normal. Banyak warga yang beranjak kembali ke rumahnya masing-masing untuk berbenah. Ada juga warga yang masih bertahan di posko pengungsian akibat takut terjadi bencana susulan. Para relawan melakukan pendampingan mental untuk pemulihan pasca bencana bagi para pengungsi. Warga juga dihimbau untuk bersama-sama melakukan rekonstruksi bangunan. Di lokasi pasca bencana banjir, para warga melakukan gotong royong untuk membersihkan wilayah RW 20 secara keseluruhan. Terlihat warga memperbaiki rumah, pagar rumah yang ambruk, lampu jalan dan tiang listrik yang miring. Tampak pula warga yang melakukan pembersihan selokan yang tersumbat. Dan juga melakukan rekonstruksi selokan agar lebih besar dan lebih banyak, terutama di titik wilayah yang parah terendam banjir. Warga juga dihimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Baik, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak dan Ibu simulasi tabletop bencana banjir yang bisa saya sampaikan. Diharapkan hal ini bisa kita jadikan contoh dan diterapkan sebagai bentuk kesiapsiagaan manajemen bencana banjir, terutama di wilayah kita RW 20. Boleh jika ada dari Bapak dan Ibu untuk bertanya dipersilahkan. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih khususnya kepada Bapak Ketua RW dan juga Bapak-Bapak RT setempat yang telah meluangkan waktu dan tempatnya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.